Assalamualaikum, hai teman-teman online semua, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya, amin Allahumma amin. Di video kali ini saya mau share kegiatan hari ini ya teman-teman. Walaupun disambut dengan cuaca yang sangat dingin, saya tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa. Semangat pokoknya ya teman-teman. Untuk selanjutnya, saya dan majikan pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan yang kebetulan di rumah itu sudah sangat menipis ya teman-teman. Majikan saya pergi ke pasar tradisional Taiwan yang lumayan agak besar. Jadi di sini itu terdapat banyak banget macam-macam. Ada buah, ada telur, ada sayur, pokoknya semua ada di sini ya. Majikan saya mau membeli telur yang dikukus dengan teh ya. Sedang tawar-menawar. Kalau ini ndok bebek ini adalah telur asin. Yang sebelah sini mereka menjual sayuran vegetarian seperti tahu, tokan, dan juga jenis-jenis lainnya ya teman-teman. Setelah selesai belanja, saya tinggal menunggu majikan untuk mengambil mobil ya, karena parkirannya agak jauh. Di sini lumayan tidak terlalu ramai ya teman-teman, jadi enak gitu buat nunggu majikan datang. Dan sambil menunggu, orang-orang yang berlalu lalang menaik sepeda. Karena hari masih sangat pagi, jadi banyak yang berangkat bekerja, berangkat ke sekolah, atau kemana gitu ya. Sambil menikmati indahnya dan suasana di pagi hari, banyak banget pohon-pohon kayak bunga, tanaman gitu ya, dan semua hiasan yang ada di sekitar. Lumayan ada angin, jadi ya madan seribit-seribit adem kayak gitu ya. Di sini itu tempatnya pedesaan, tapi sangat nyaman ya teman-teman. Setelah sampai di rumah, saya langsung mengiris buah karena disuruh sama majikan saya untuk disuguhkan ke para tamu atau keluarga yang sedang berkumpul di rumah ibu majikan saya. Ini namanya buah apa ya teman-teman? Aku kok lupa. Enak ini, manis. Hari ini beli sayur ya. Mau saya keluarkan dulu, dipisahin ya. Ini sayur udah layu, mau saya pisah ya, nanti dimasak. Tadi di pasar juga beli telur dan ini mau ditumpuk jadi satu biar tidak terlalu banyak tempat ya, karena tempatnya itu sempit, jadi harus ditata sedemikian rupa rapihnya. Aku juga beli pepaya muda gitu ya, nanti mau ditumis begitu. Pokoknya sayurannya wis komplit itu ayam, tapi ini tuh cepet banget habis ya, karena kalau kumpul itu banyak banget, lebih dari 10 orang. Dan setiap masak itu 1 hari 3 kali gitu ya, seperti minum obat. Dan mereka itu banyak banget atau suka dengan makanan yang hijau gitu ya, sayur hijau gitu maksudnya. Lanjut saja, saya langsung masak gitu ya teman-teman. Pokoknya sesuai dengan request mereka masing-masing. Karena saya di sini itu ditugaskan untuk menjadi tukang masak. Jadi ya manut saja mereka mau makan apa dan kapan makannya, saya langsung menyediakan. Pokoknya sayur ini itu sesuai request mereka mau masaknya bagaimana gitu. Dumpling ya, wih banyak banget dumpling vegetarian. Yang sudah dibuka vegetarian ya, orang sini makannya vegetarian semua. Lanjut lagi, saya mau pitil-pitil pucuk labu siam ya teman-teman. Dan karena di kulkas itu sangat penuh, full sayuran sama makanan lainnya, jadi sayuran itu tak taruh di luar ya nggak apa-apa, walaupun agak layu tapi kan cepet banget habis dimasak. Mungkin 2 atau 3 hari dari beli ke pasar itu
sudah habis ya, sudah mau beli lagi gitu karena orangnya banyak. Dan ini saya disuruh masak itu ya, apa namanya, bukan suijao, bukan dumpling, tapi apa tuh yang satunya, huntun ya, tapi yang vegetarian. Karena di rumah ini keluarganya itu makannya vegetarian semua. Sebenarnya ada yang makan daging, tapi menurut dengan yang makan vegetarian gitu. Jadi kalau misalnya pengen makan daging, mereka beli sendiri gitu atau makannya di luar. Dimasak sup ya, karena masih pagi untuk sarapan gitu biar anget. Pokoknya cocok banget kalau cuaca yang masih dingin. Di sini itu saya kerjanya itu satset ya teman-teman. Jadi videonya ya dimaafkan ya kalau mantan acak adul. Lanjut lagi, saya mau ke lantai atas ya, karena ada 4 lantai dan saya itu mau mencuci baju di lantai 4. Karena tidak ada lift ya, jadi terpaksa harus naik turun tangga setiap hari. Baju ya, tak jadiin satu aja. Hari ini dingin banget ya, semalam itu 14 derajat loh. Masya Allah, apalagi daerahnya agak pegunungan. Di luar juga sudah ada jemuran ya, karena yang nyuci itu bukan cuma saya. Di sini itu ada orang Indonesia 3 gitu ya. Lanjut lagi keesokan harinya ya teman-teman, saya dan majikan itu sudah bangun dan majikan saya sudah dari pagi di rumah ibunya karena ada kabar kalau ibunya itu meninggal dunia. Dan untuk mempersingkat waktu, mereka itu sudah mengundang yaitu tukang-tukang atau yang mengurus tentang apa ya, orang meninggal gitu ya teman-teman. Kalau di tempat kita juga kan ya ada, kalau misalnya orang sudah meninggal pasti mengundang tetangga atau siapa. Kalau di sini itu sudah ada pengurusnya sendiri dan terdapat apa ya, kayak dikirim bunga anggrek, kayak minuman, kayak beras, kayak apa gitu ya. Di sini tuh karena adatnya beda dengan kita. Keesokan harinya lagi, mereka sudah memakai kostum dan ini adalah apa namanya, jenazah dari ibu majikan saya itu mau dikremasi atau mau dibakar gitu ya teman-teman. Jadi mereka harus menggunakan seragam dan ini adalah peti dari ibu majikan saya. Mereka adalah adik, kakak, anak, cucu, dan menantu dari ibu majikan saya gitu ya. Disuruh mengelitari peti jenazahnya sebanyak kurang lebih 7 kali kayaknya ya. Dan ada pemimpinnya juga. Setelah selesai, nanti peti jenazahnya ini mau langsung dimasukkan ke dalam mobilnya ya. Mobilnya itu warna hitam dan agak panjang. Setelah mengantar jenazah nenek atau ibu dari majikan saya ke rumah atau ke kulkas yang disediakan ya, mereka itu kembali lagi ke rumah untuk makan siang karena di tempat kremasi itu sedang
apa ya, bahasa Jawane iki agi ngurupna bamba. Kalau bahasa Indonesianya itu sedang apa sih ngurupna bamba ya? Memasang apinya gitu ya. Ini tempatnya di sini ya teman-teman. Dan ini tuh nanti jenazahnya itu diambil baru dibawa ke tempat kremasinya. Ini itu di kulkas dulu sebentar ya. Kalau kemarin itu meninggalnya itu hari Kamis ya, dan dikremasinya itu hari Minggu. Selama 3 hari itu jenazah dari ibu majikan saya itu ditaruh di ranjang gitu ya teman-teman, tidak di peti dan tidak di dalam kulkas karena kebetulan sedang musim dingin katanya itu tidak apa-apa. Ini adalah tempat kremasinya ya teman-teman, sudah sampai dan jenazahnya itu sudah dikremasi di dalam, saya itu nunggu di luar. Mereka itu sedang melakukan upacara adat gitu ya. Alhamdulillah cuaca hari ini juga ada matahari, jadi tidak terlalu dingin walaupun ada sedikit angin gitu ya. Upacara adatnya itu cuma dihadiri oleh keluarga mereka saja gitu ya, anak cucu dan menantu gitu. Pemandangannya indah banget loh di sini teman-teman, karena di dekat pegunungan dan pedesaan gitu ya. Dan sekelilingnya itu terdapat kayak tanaman sayur-sayuran gitu. Karena sekarang sedang tidak musim tanam, kadang kalau lagi musim tanam juga terdapat tanaman padi gitu ya. Kalau di bawah itu kayak ada selada air, kayak ada kopi, kol, sayur-sayuran gitu ya teman-teman. Orang Taiwan itu rajin, pinter banget mengelola lahan yang masih kosong gitu ya. Dan setelah selesai saya itu diajak masuk ke sini. Di sini itu hawanya kayak kalau di tempat kita itu kayak kayak bakar apa ya, ayam gitu ya, kayak mambu balung dibakar atau bulu-bulu ayam dibakar gitu ya. Lanjut lagi keesokan harinya ya teman-teman, ini adalah yang terakhir, yaitu keluarga majikan saya mau mengantar abunya gitu ya, disinggahkan ke tempatnya. Dan sekarang saya itu diajak masuk sama majikan saya karena saya harus mendampingi majikan gitu ya. Selama di Taiwan, saya baru kali ini pertama kalinya hadir di tempat seperti ini. Dan ini adalah dihadiri oleh banyak orang ya, teman, keluarga, saudara, besan, gitu datang semua, anak cucu, terus orang kantor majikan saya juga pada datang. Pokoknya yang terdekat gitu ya pada datang semua. Banyak juga dihadiri oleh biksu-biksu besar ya, karena nyonya saya juga atau majikan saya itu banyak kenal-kenal orang-orang besar. Acaranya sudah hampir selesai dan nanti orang-orang yang datang melayat ini mereka mengasih ucapan kepada keluarga yang meninggal, yaitu keluarga majikan saya gitu ya, mengucapkan bela sungkawa gitu. Dan itu di atas terdapat foto-foto dari mereka, yaitu keluarga majikan saya bersama dengan almarhumah ibunya gitu ya. Foto dari dulu pertama masih muda gitu ya, terus menikah, terus punya anak, punya cucu, jalan-jalan gitu ya, sampai dengan foto saya juga ada di sana ya, ada beberapa gitu. Dan ada foto-foto pembantu yang menjaga dari ibu majikan saya gitu. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu video dari saya, teman-teman. Semoga video saya ini menginspirasi, menghibur teman-teman semua di sela waktu yang senggang. Serta sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Maaf banget kalau masih banyak kekurangan dalam saya pengambilan gambar, pengambilan video, dan memberikan suara, karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Pokoknya tetap semangat, semoga kita semua sukses. Amin, amin, Allahumma amin.